Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Batara Energi. Pada video sebelumnya saya sempat membahas tentang bahaya kebakaran pada sistem PLTS yang bisa disebabkan oleh kesalahan pada instalasi, commissioning maupun kegiatan O&M. Dan akhirnya pada kali ini saya menemukan sendiri potensi bahaya kebakaran pada sistem PLTS. Awal mulanya saya mengecek aplikasi Growatt Shine Phone, aplikasi monitoring untuk PLTS untuk sistem yang menggunakan inverter Growatt. Biasanya di waktu senggang saya membuka monitoring menggunakan aplikasi Shine Phone, dan di salah satu site PLTS kami di Bandung, saya menemukan ada satu inverter yang tidak berproduksi sejak tanggal 24 Juni. Akhirnya saya hubungi pekerja di site tersebut dan meminta konfirmasi bahwa apakah MCB dari PV-nya dalam keadaan on dan switch disconnect-nya dalam keadaan on. Laporan dari mereka switch PV-nya dalam keadaan on dan MCB PV-nya juga dalam keadaan on. Akhirnya saya memutuskan untuk memeriksa ke lokasi. Esokan harinya saya datang ke lokasi untuk memeriksa instalasi PLTS. Saya pikir fuse dari PV ke inverter itu ada yang putus. Jadi saya cek kondisi fuse dari PV. Dan ternyata setelah dicek, fuse dalam keadaan normal, masih bekerja dengan baik, tidak putus. Dan saya cek ternyata tegangan dari PV memang tidak ada alias nol. Saya berkesimpulan ada sesuatu dari solar panel yang menyebabkan tegangan inputnya menjadi nol. Dan saya cek ke atap dan ini yang saya temukan, teman-teman. Ya, kali ini saya sedang di atap dan saya temukan ini ada kabel solar panel yang putus ya. Ini satu string putus, jadi makanya nggak ada output. Ini kemungkinan dari arcing nih teman-teman. Arcing itu karena suhunya bisa sampai 3000 derajat, ini plastiknya makanya meleleh nih. Ini terbakar meleleh, kemudian dia putus. Dan ini tegangannya 360 volt, jadi sangat berbahaya nih teman-teman. Kalau lihat dari bentuknya, ini kemungkinan dia karena kendor ya, arcingnya itu dari konduktor yang renggang karena ketarik. Ini kabelnya mungkin ketarik, terlalu tegang, jadi si konektornya itu kendor nih. Ini lihat, kelihatan kendor. Nah, ini bahaya sekali nih teman-teman. Oke, kita akan melakukan penggantian konektor MC4 dengan yang baru nih. Ini konektor bawaan solar panelnya ya, bisa terbakar seperti ini nih. Oke, sekarang kita langsung potong kabelnya. Ya. Oke. Ini nih konektornya seperti ini. Nanti kita lihat penyebabnya dari mana nih. Kemungkinan sih longgar ya. Ya, ini karena penyebabnya dari tarikan kabel yang terlalu tegang sehingga konektornya cukup tarik dan akhirnya lama-lama jadi arcing. Nah, jadi saya akan buat konektor baru di sini. Ya, saya sudah bawa konektor penggantinya ya, seperti ini. Kita
kita pakai merek Santri. Ini konduktornya, ini kunci pengencangnya, wrenchnya, ini alat crimping MC4, dan ini untuk mengupas kabelnya. Oke, kita bikin konektornya sekarang. Oke, jadi posisinya ini kabel positif ya, ini untuk kutub positif dan ini negatif. Oke, kita kupas dulu kabelnya. Ya, ini konektor untuk yang kabel positif itu berarti yang ini ya, yang ini ya teman-teman, dan konektornya yang ini. Oke. Di 6 mili. Oke, hasilnya seperti ini ya. Sip. Ya, kencang. Oke, satu lagi. Seperti ini. Hasilnya seperti ini ya.
lagi, coba. Oke, sip. Nah, kalau sudah, kita sambungkan konektornya. Bisa. Nah, udah bunyi klik ya teman-teman. Tinggal pasang kabel kliknya. Nah, ini kabel klipnya harusnya posisinya di sini supaya dia nggak tegang. Oke, nah kalau udah begini, kencangkan lagi. Ya. Oke, selesai ya teman-teman. Oke, catatan penting nih untuk pelajaran hari ini, bahwa konektor MC4 itu harus sering dicek ya, harus diperiksa, terutama ketika instalasi sebelum commissioning. Contohnya seperti ini, dan kejadian seperti ini bisa saja terjadi dimanapun ya, walaupun kita pakai konektor yang bagus bawaan dari pabrik, tapi kalau pemasangannya terlalu tegang, lama-lama dia dan kendor ininya, nggak klik ya, jadi lama-lama dia ketarik, kendor, dan menjadi arcing. Ini panas nih. Kalau arusnya cukup besar, ini bisa menjadi api dan bisa membakar solar panelnya sehingga menimbulkan kebakaran. Jadi sangat berbahaya ya teman-teman. Jangan anggap enteng masalah konektor. Pastikan konektornya rapat tapi tidak tegang. Tarikan kabelnya itu tidak tegang sehingga membuat konektornya menjadi kendor. Itu yang bisa menimbulkan arcing. Jadi untuk mencegah arcing, konektornya harus pas, kencang, klik ya, tidak kendor, dan tidak menggantung menyentuh atap, supaya tidak terjadi ground fault kalau ada kebocoran. Kembali ke masalah arcing ya. Arcing pada konektor itu tidak bisa dideteksi dengan insulation tester ya teman-teman. Jadi pada saat kita commissioning, melakukan insulation tester, jika terjadi arcing pada konektor, itu tidak akan terdeteksi. Insulation tester itu hanya untuk mendeteksi harus bocor.
Sementara arcing itu bukan arus bocor, dia ada lompatan elektron ya antar konektor yang kendor, dan itu tidak bisa kedeteksi. Dia bisa dideteksi pertama menggunakan kamera thermal, kemudian menggunakan alat yang namanya AFCI, Arc Fault Circuit Interrupter. Dan AFCI ini belum tersedia secara massal ya di Indonesia, masih jarang, masih langka, dan harganya masih sangat mahal. Inverter modern yang memiliki fitur AFCI sudah ada beberapa, dan harganya cukup mahal. Jadi kalau teman-teman bisa punya budget lebih untuk membeli AFCI, alat AFCI atau inverter yang memiliki fitur AFCI, sebaiknya digunakan ya teman-teman. Itu sangat berguna untuk mencegah arcing. Sekarang kita mau tes kamera thermal. Coba deteksi. Kita ambil ya. Suhunya yang di bawah itu tinggi sekali nih. Ini kalau konektornya kelihatan nggak? Suhu konektornya hampir nggak kelihatan nih. Ya udah, saya foto dulu aja deh. Ya pakai kamera thermal aja. Kalau siang-siang nih agak susah nih dapatnya. Itu sebabnya. Ya, mumpung masih di lokasi, saya mau ngetes sistem groundingnya apakah masih bagus. Ini saya sudah bawa alat untuk ground testernya. Ini kita coba lihat ya, hambatan groundingnya sekarang berapa. Ya 0,12 ya teman-teman, jadi masih bagus. Oke, sekarang kita tes hasilnya. MCB PV1 kita on kan, kemudian diskonektor kita nyalakan. Bismillah. Ya, ini sudah ada outputnya ya, 334 volt. Dengan powernya 3200. Sorry, ini masih volt, voltasenya 3000. Ini arusnya 6,7 ampere. Ini power yang dihasilkan sekarang di 3300, 3400. Oke, jadi itulah penyebab inverter ini tidak berproduksi, karena konektornya putus. Iya, saya sedang periksa konektor MC4 yang terbakar nih. Ini kalau dilihat dari bentuknya, ini dia kendor nih teman-teman. Ya, ini tuh bagian dari konektor yang meleleh. Ini dia putus. Ini yang putus nih. Ini yang putus. Kemudian sisanya ini ketinggalan sini. Ini kelihatan ya. Ini konektornya tuh nggak kencang. Ini yang bikin arcing dan akhirnya meleleh. Nah, udah nggak bisa lepas lagi nih karena dia meleleh. Jadi penyebab konektor ini meleleh
bisa disimpulkan karena konektornya longgar ya, dia tidak ngunci, ini nggak klik nih berarti waktu pemasangan. Jadi ini harus dievaluasi proses instalasinya ya. Kelihatan ya, ini kendor, makanya dia lepas. Kalau yang benar, kalau yang rapat itu dia nggak akan lepas karena dia ngunci. Ini ada kuncinya, dan hanya bisa dibuka menggunakan kunci MC4. Baik, pesan dan pelajaran dari kegiatan perbaikan konektor MC4 hari ini, terutama bagi para teknisi, installer, EPC, terutama yang bekerja di Batara Energi. Jangan lupa ya, pastikan seluruh konektor itu aman. Aman ini kriterianya adalah konektor terkunci rapat ya, kencang tapi tidak tegang, kabelnya tidak tegang. Biasanya pada saat melakukan penarikan kabel sementara konektor sudah terpasang, itu kabelnya menjadi tegang dan itu sangat berbahaya. Jadi jangan sampai tegang. Kemudian lakukan pemeriksaan secara rutin untuk melihat apakah ada konektor yang kendor. Jangan sampai ada konektor yang kendor lagi ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.